Halo, apa kabar teman-teman? Pada video kali ini saya ingin diskusi sedikit tentang fenomena pensiunan di Indonesia. Umur berapa sih seharusnya pensiun itu mulai dipersiapkan? Nah, ini menarik. Teman-teman, seperti kita tahu bahwa banyak sekali fenomena-fenomena pensiunan di Indonesia itu masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan itu jamak sekali. Ada beberapa cerita yang sampai ke saya tentang fenomena orang-orang pasca masa pensiun, dan tentunya teman-teman banyak melihat ini, dan masa pensiunnya menjadi tidak menyenangkan. Dan ini jamak terjadi teman-teman, jamak sekali. Begitu pensiun ada post power syndrome, begitu pensiun harus menurunkan ego dan seterusnya. Ini jamak sekali. Sayangnya di Indonesia itu persiapan masa pensiun itu dilakukan mendekati masa pensiun. Ada salah satu cerita dari perusahaan nasional yang mengeluarkan program pensiun planner. Jadi menjelang 2 tahun menjelang masa pensiun itu ada semacam kelas di perusahaan tersebut untuk orang-orang masa pensiun. Nah, salah satu pesertanya adalah alumni Profita. Beliau bercerita, Mas, nggak bisa itu. Kenapa? Karena diajarkan di situ itu satu, beternak. Nah, wong kita sudah tulangnya udah tua kok malah disuruh angkat-angkat rumput untuk kambing misalkan. Ada lagi disarankan untuk bisnis, khususnya yang di waralaba. Contohnya adalah supermarket, minimarket yang modalnya juga di atas 500 juta. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Selama 2 tahun ikut kelas itu hanya semacam formalitas saja. Dan itu terjadi di hampir semua kantor teman-teman. Di PNS sendiri untuk persiapan masa pensiun itu dilakukan hanya beberapa bulan sebelum pensiun. Ada kelas 3 hari. Di situ diajarkan bagaimana mengelola uang di masa pensiun dan seterusnya, termasuk usaha di masa pensiun, melihara ikan dan seterusnya. Nah teman-teman, ada satu statement menarik yang pernah saya baca tentang pensiun. Pensiun ini seharusnya dimulai bukan 2-3 tahun sebelum pensiun, tetapi justru sebaliknya, yaitu 2-3 tahun setelah seseorang tersebut mulai kerja. Dan ini belum membudaya di Indonesia. Belum membudaya. Masih banyak kantor yang memberikan persiapan masa pensiun itu menjelang pensiun. Padahal secara teori seharusnya setelah memulai bekerja. Nah teman-teman, pasar modal di Indonesia, saham khususnya, itu sebenarnya bisa menjadi alternatif pensiun, yaitu dengan mengharapkan dividen. Ada satu cerita dari alumni Profita yang pernah saya unggah di media sosial juga terkait dengan masa pensiun. Jadi alumni Profita ini punya orang tua yang karyawan biasa di salah satu BUMN. Kemudian waktu kantornya IPO, seluruh karyawan BUMN ini mendapat bagian saham. Dan setiap tahun 30% bonus tahunannya si bapak ini dipotong untuk menambah porsi kepemilikan perusahaannya. Menariknya, pada saat pensiun tahun 2014, si bapak ini menghitung teman-teman. Menghitung. Total potongan yang disetorkan untuk menambah porsi kepemilikan sahamnya itu sekitar 300 juta. Dan si bapak itu nggak tahu jumlahnya, sahamnya berapa lembar, nilainya berapa, tidak tahu. Tetapi beliau hanya menghitung, istrinya hanya menghitung jumlah nominal yang dipotong setiap tahun untuk menambah saham. Setelah ditotal ternyata mencapai 300 juta. Saat pensiun tahun 2014, dia datang ke koperasi perusahaan tersebut. Karena saat itu beliau nggak ngerti apa-apa, jadi diwakilkan melalui koperasinya. Dan beliau kaget.
Ternyata sahamnya yang dimiliki tahun 2014 itu sudah senilai hampir 4 miliar. Padahal saat dihitung setoran yang diambil hanya 300 juta. Tetapi saat pensiun itu mencapai hampir 4 miliar. Nah, inilah teman-teman yang ingin saya edukasikan kepada semua masyarakat Indonesia. Menabunglah saham sejak dini. Tetapi tentu perusahaan-perusahaan yang bagus, perusahaan-perusahaan yang sehat. Setidaknya kita bisa mengharap dividen dan mengharap capital gain atau peningkatan harga saham. Dan teman-teman, menariknya adalah dari kasus si bapak tadi, selama beliau masih jadi karyawan itu dividennya nggak pernah diambil, tetapi langsung digulung dibelikan saham perusahaan tersebut setiap tahunnya. Dan menariknya adalah saat ini beliau memiliki penghasilan per tahun itu hampir 100 juta tanpa ngapa-ngapain. Dari mana? Dari dividen saham tersebut. Jadi penghasilan masa tuanya masih dapat penghasilan yang lumayan tanpa harus bekerja. Passive income. Semoga penjelasan kali ini bisa membuka wawasan teman-teman terkait dengan pasar modal untuk persiapan masa pensiun. Bila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa membuka media sosial saya di Facebook Purnomo Sony, atau bila teman-teman berminat untuk belajar lebih lanjut bisa klik profitaofficial.com. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.